Benarkah Salafi Wahabi dalam terorisme? Banyak statement negatif yang berkembang di masyarakat. Yang mengatakan demikian, pertama, musuh-musuh Islam, karena dia takut dikalahkan oleh Islam yang sebenarnya. Bagaimana dakwah salaf dikatakan dia itu dalam teroris, padahal dia membantah teroris. Cuma apa? Kadang media atau orang tidak mau tahu yang namanya salaf yang sebenarnya. Yang dikatakan salaf itu siapa? Ya orang-orang yang punya pemahaman Khawarij, pemahaman Ikhwanul Muslimin. Itu yang dikatakan Salafi juga. Karena apa? Sama-sama pakai jenggot, sama-sama cingkrang. Tapi padahal kalau kita lihat ketika berbicara tentang pemerintahan, coba dengar apa kata mereka. Ya, selalu akan menjelek-jelekkan penguasa. Tidak di halayak umum, tetapi apa? Nanti di antara sesama majelisnya. Ini kunci utama untuk mengetahui. Nah, oleh karena itu, ya, dakwah salaf satu-satunya dakwah yang bersama penguasa. Cuma dakwah salaf tidak menjadi penjilat, tidak juga menjadi burung beo. Ada salahnya, dinasihati salahnya. Kalau dia benar, didukung kebenarannya. Nah, ini dia para jamaah. Dan yang banyak menyoroti dakwah salaf ini terutama orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal. Dan ini terjadi. Dan hati-hati antum nanti datang dari universitas-universitas, hatta mengatasnamakan dirinya Islam, dia mau meneliti dakwah salaf, jangan mau. Kenapa? Mereka tidak amanat ilmiah. Nanti mereka akan membentuk opini tentang dakwah salaf itu sesuai dengan penuturannya dia, bukan dengan penuturannya kita. Dan Ahlus Sunnah punya kaidah, Ahlus Sunnah yaktubuna ma lahu wa ma alaih. Ahlus Sunnah dia akan menulis kritikan buat dirinya dan akan menulis juga apa yang membela dirinya. Adapun Ahlul Bid'ah tidak akan menulis kritikan untuk diri mereka. Mereka akan menulis hanya yang membela diri mereka sendiri saja. Dan ini banyak saya lihat beberapa tulisan ya di beberapa universitas ya, dan wawancaranya atau mungkin dia sudut pandangnya atau pengamatannya terhadap dakwah salaf dari latar belakang yang tidak salaf. Akhirnya apa? Selalu miring. Padahal hakikatnya dalam metodologi penelitian itu, seorang yang meneliti ya suatu atau pemikiran seseorang, dia tidak boleh condong dulu, apalagi ya akan akan benci. Dia harus berdiri di tengah dengan konsep ilmu yang dia pegang. Tapi nyatanya tidak. Jarang orang insaf. Cocok Imam Malik mengatakan di zamannya dia yang paling susah ditemukan zaman sekarangnya bersikap adil itu, sehingga akan membawa kepada amanah ilmiah. Ini perlu diperhatikan nih para jamaah. Jadi beberapa tulisan saya perhatikan seperti itu. Maka lihat sekarang ya, beberapa hari kemarin masuk sampai pesantren Salafi di Indonesia ini sekian ratus, dikatakan ini perlu diawasi katanya. Kenapa? Rata-rata pesantrennya tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Dari mana didapat fakta seperti itu? Coba lihat sekolah kita, apa tidak ada benderanya? Kedip. Tapi apa? Inilah barat para jamaah. Ini barat. Karena dia tahu ketika kita pegang Islam kita, mereka luntur dan runtuh. Kenapa? Kita bersama Allah Azza wa Jalla. Yang kita punya jaminan, in tansurullah yansurkum. Tapi kita ini perlu sabar. Memberontak tidak boleh. Tapi apa? Janji Allah pasti tiba ketika kita bersabar, ketika kita menjalankan yang hak. Allah menangkan agama ini para jemaah. Nah, menangnya agama itu tidak dimau. Sehingga bagaimana merusak? Ini perlu hati-hati kita, dan kita perlu waspada. Ya, ini nasihat bagi kita semua para jamaah. Dakwah salaf tidak bertentangan dengan pemerintahan. Ya, dia meluruskan yang salah, kemudian mengokohkan yang benar, bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwah ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kecuali memang orang memusuhi apa? Islam itu sendiri. Kalau memusuhi Islam, ya sehebat apapun tetap akan dimusuhi. Yang Allah katakan walan tardu ankal yahud walan
nasara hatta tattabi'a millatahum. Hadha huwa wallahu ta'ala ala wa a'lam.